membuat saya seringkali terketuk hati untuk terus memperjuangkan itu adalah harapan-harapan dari petani. Khususnya masyarakat Dusun Kejayan dan juga masyarakat Dusun Ngerandu itu sangat mengucapkan terima kasih. Kalau dulu itu jalannya melonjak-lonjak, tapi sekarang sudah baik. Kalau apa yang menjadi harapan masyarakat desa, terutama para petani yang diusulkan kepada saya, kemudian berhasil saya perjuangkan, itu ada kebahagiaan yang luar biasa, Mbak Mimi. Untuk tahun ini saya memberikan aspirasi di lebih dari 100 desa. Lebih dari 100 desa? Di Kabupaten Magelang. Pokoknya tujuan utamanya adalah masyarakat semakin sejahtera. Beliau sudah sangat memberikan perhatian kepada petani di wilayah Kabupaten Magelang. Ketika tidak dimanfaatkan dengan baik, saya kira ya nantinya Bu Endri juga kecewa gitu ya. Iya. Masih membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur. Nah, mungkin nanti saya bisa bersinergi dengan Monolilo biar semakin banyak lokasi wisata yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Semakin banyak kan pendapatan masyarakat juga semakin tinggi. Pagi yang indah, pagi yang cerah akan semakin sempurna karena kita bertemu lagi dalam program proaktif, program aksi parlemen yang aspiratif, komunikatif, dan informatif. Hai, saya Mira Azara. Kita ketemu lagi di Proaktif, program aksi parlemen aspiratif, komunikatif, dan informatif. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat sosok yang satu ini, Endrianingsih Yunita. Beliau adalah anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PD Perjuangan Dapil 8 Kota Magelang. Dan saat ini pemirsa, saya ada di alun-alun Kota Magelang. Saat lagi saya akan berbincang dengan beliau. Yuk, ikuti saya. Dalam episode proaktif kali ini, kita akan mengajak pemirsa berkeliling melihat keindahan dan potensi Kabupaten Magelang yang begitu melimpah. Tentu saja masih bersama salah satu wakil rakyat dari DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari Dapil Jateng 8, yakni Kabupaten Magelang, Kota Magelang, dan Kabupaten Boyolali. Ya, beliau adalah Ibu Endrianingsih Yunita, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Bagi aktivis perempuan ini, berkeliling bertemu masyarakat sudah menjadi kegiatan sehari-hari sebagai anggota DPRD Jateng. Masukan dan harapan terutama dari masyarakat yang berasal dari Dapil 8 Jateng merupakan sebuah energi positif. Baginya, memperjuangkan aspirasi masyarakat sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai anggota DPRD Jateng yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu legislatif 2019 lalu. Nah, saat lagi saya akan menjumpai Ibu Endrianingsih Yunita yang kabarnya ada di sini. Ini adalah tempat budidaya tanaman hias atau sentra anggrek. Nah, karena Bu Endrianingsih ini hobi merawat anggrek. Kita akan lihat langsung seperti apa. Yuk ikuti saya. Assalamualaikum Bu Endri. Waalaikumsalam, Mbak. Senangnya lagi nyiramin tanaman. Ini aktivitas setiap pagi ya? Kalau libur, ini kan hari Minggu. Kalau hari biasa sudah nggak sempat. Iya, ini karena hari Karena libur. hari Minggu, hari libur. Waktu saya belum menjadi anggota dewan adalah salah satu sumber pendapatan saya. Oh iya. Jadi menjanjikan begitu ya. Jadi ini salah satu usaha yang sudah saya geluti lebih dari 20 tahun. Bu, kita kayaknya lebih asik ngobrol-ngobrol dulu, boleh nggak Bu? Boleh.
Ya, ini bukan sudah cukup expert ya di anggrek, sudah lama begitu. Banyakkah yang minta advice begitu Bu, atau diajarin bagaimana untuk Ya, pemeliharaan banyak anggrek? sekali. Banyak sekali. Kadang hanya WA begitu, Iya, iya. pembeli misalnya begitu. Iya. Bu, ini caranya ngerawat gimana gitu. Jadi sudah beli anggrek di sini, tanya gitu kan. Kalau yang lain, saya bahkan sering memberikan pelatihan budidaya gratis kepada masyarakat. Gitu. Jadi yang pengen belajar anggrek, ayo ke rumah saya gitu. Saya ajarin dari mulai buka botolan, ya, bibitnya kan di dalam botol, dibuka, terus ditanam satu-satu sampai pemupukan hingga nanti bisa berbunga. Nah, ini menarik nih, dari anggrek menjadi politisi. Ini ceritanya gimana Bu awalnya? Awalnya tuh sebenarnya saya hanya ditaruh sebagai pemenuhan kuota perempuan. Tapi walaupun saya tidak terjun ke partai politik, waktu itu saya memang aktif di berbagai organisasi. Jadi alhamdulillah sudah punya banyak jaringan pertemanan. Apa yang membuat betah ada di Dewan Bu? Saya bisa memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Jadi itu, saya mempunyai background pertanian, saya kuliahnya di pertanian. Nah, Oh, pantesan ya backgroundnya pertanian, ya. jadi suka dengan tanaman. Betul. Nah, salah satu yang membuat saya seringkali terketuk hati untuk terus memperjuangkan itu adalah harapan-harapan dari petani, begitu. Jadi aspirasi yang masuk ke kami, ke saya itu sebagian besar itu kan berhubungan dengan masyarakat desa, ya, baik jalan usaha tani, irigasi, kelompok ternak, misal seperti itu. Nah, kalau saya apa yang menjadi harapan masyarakat desa, terutama para petani yang diusulkan kepada saya, kemudian berhasil saya perjuangkan, itu ada kebahagiaan yang luar biasa, Mbak. Bagaimanapun petani itu butuh dibantu, ya kan? Butuh diperjuangkan agar kesejahteraannya meningkat. Jangan sampai kondisinya udah pupuknya semakin mahal, harga panennya naik turun, kan begitu. Hama penyakit juga sering terjadi serangan hama penyakit, kan kasihan. Nah, kalau kita bisa membantu di infrastrukturnya, petani menjadi mudah dalam melakukan usaha taninya, itu kan tentu sangat membantu. Bu, dalam perjalanan karir Ibu sebagai politisi ini, apa suka dukanya? Boleh berbagi dengan kita, Bu? Kalau saya, walaupun saya politisi perempuan, tapi alhamdulillah karena dukungan suami sangat kuat. Artinya setiap kegiatan saya, kan kalau anggota dewan ataupun wakil rakyat ini kegiatannya sering di luar rumah toh, Mbak. Yang ke desa-desa, menghadiri pertemuan. Nah, itu waktunya tidak bisa cuma sampai sore tok gitu kan, nggak mungkin. Karena kegiatan kita bahkan sering sampai tengah malam. Nah, support dari suami, dari keluarga yang mau nganterin, mau nungguin kami berkegiatan, itu kan satu hal yang sangat kunci suksesnya justru di situ. Ya kan? Kalau tidak mendapat dukungan keluarga, itu kan yang akan sangat sulit. Jadi ruang gerak kita menjadi sangat terbatas gitu. Jadi dukungan keluarga adalah segalanya. Segalanya gitu. Kunci sukses Ibu sampai di titik ini ya, Bu. Di samping juga dukungan teman-teman yang dari awal itu mengusung saya, membantu saya dalam pemilu gitu. Ya. Usai bertamu di workshop tanaman anggrek milik Ibu Endrianingsih Yunita, kita pun diajak untuk mengikuti kegiatan kundapil atau kunjungan dapil beliau ke salah satu sentra budidaya kambing Kabupaten Magelang. Tidak seperti budaya kambing pada umumnya, di tempat budidaya kambing dikelola secara modern dan profesional. Bahkan pemiliknya pun masih berusia muda dan sukses mengelola ribuan kambing dengan omset miliaran rupiah. Bahkan berkat kerja kerasnya, peternak milenial asli Magelang ini berkesempatan bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo.
Nah, sekarang saya ada di mana? Saya ada di Dusun Semen, Desa Trenten. Ini ada di peternakan milenial. Seperti apa sih peternakan milenial? Nah, nanti kita akan lihat ya, pemirsa, bagaimana di sini banyak kambing, tapi tidak ada bau sama sekali. Dan juga sudah ada barcode di kalungnya masing-masing nih. Seperti apa nanti kita lihat. Langsung saya sapa dulu. Halo Bu Endri. Halo, selamat siang Mbak Iya, Mira. kita sudah sapa Mas Rendra. Mas Rendra. Nah, ini Mas Rendra ya, pemirsa. Salam kenal. Mbak. Salam kenal juga. Ini sosok yang sangat inspiratif tentunya buat teman-teman milenial di Indonesia. Di Indonesia. Ya, Mas, ini boleh cerita sedikit bagaimana perjalanan Mas Rendra awalnya bisa tercetus untuk memiliki peternakan kambing. Ini sepertinya dulunya nggak langsung ke kambing ya. Iya. Tadinya itu jual sayur dulu ya Iya. kayaknya ya. Kemudian juga pernah jual sate juga. Oke, boleh cerita Mas? Ya, jadi kalau saya memang yang membuat saya tertarik di sektor pertanian memang lingkungan ya. Jadi saya itu dulu kalau boleh bercerita itu karena saya mau masuk SMA ternyata nggak bisa karena Akhirnya masuk SMK. iya karena nilai saya jelek gitu. Makanya saya masuk SMK dan jatuh di SMK pertanian. Gitu. Akhirnya di lingkungan yang kondusif itu di situ dikenalkan pertanian, maka saya jadi suka dan kuliah pun saya di pertanian. Iya, stop di situ Bu. Berarti lulusan SMK itu unggul ya, Bu? Unggul. Unggul. SMK Jateng pula. SMK Jateng. Ya, lanjut Mas. Ya, dan di situ ternyata memupuk minat saya untuk terjun di sektor pertanian. Mulai dari saya jualan sayuran di Car Free Day, terus saya jualan karkas ayam. Nah, dan itu membentuk mental saya untuk berbisnis. Dan terakhir saya ketemu tahun 2016 itu bisnis di kambing ini karena prospeknya cukup besar. Kambing ini target marketnya luar biasa besar, jadi warung sate, terus ada akekah, ada kurbanan, terus belum ada ke restoran, hotel dan lain sebagainya, sehingga prospek pasar ini yang menjadikan saya lebih tertarik. Akhirnya jatuh cinta ya Jatuh cinta. dengan kambing. Saya jadi semakin semangat ya memberikan wawasan ke masyarakat untuk mencontoh Mas Rendra. Kalau Mas Rendra mas sekarang saya kira tidak usah disupport saja sudah. Tidak perlu disupport Sudah ya. leading gitu Iya, karena iya. banyak pihak swasta yang pengen bergabung kan Pengen begitu. menggandeng Pengen begitu. menggandeng dan Ini- ini sudah terbukti dia sudah tidak kekurangan modal ini sudah. Ya, ini juga ada buktinya Bu. Gimana? Dia berbincang langsung dengan orang nomor 1 di negeri ini ya Bu. Iya, makanya itu. Boleh cerita Mas Rendra kemarin berbincang dengan Pak Presiden dan juga Pak Menteri ya. Iya. Gimana ceritanya Mas? Jadi ceritanya memang karena ini tadi tidak lepas dari perjuangan selama ini gitu ya Mbak Di. Beliau kan untuk berbincang dengan orang nomor 1 itu kan nggak semua orang bisa. Bisa. Ya. Dan Mas Rendra bisa. Dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan dan saya menangkap pesan beliau yang disampaikan kepada kami generasi milenial adalah ingat bahwa kita itu ada ancaman krisis pangan dan anak muda harus terjun di sektor pertanian karena tanpa anak muda itu sangat sulit untuk kita bisa meningkatkan produktivitas. Adopsi teknologi itu nggak mungkin kan kalau usianya 50 tahun, Iya, 60 betul. tahun. Ini limbah Singkong. singkong, tapi nggak bau sama sekali. Walaupun ini kita simpan berbulan-bulan, gitu. Nah ini kita fermentasi. Nah, ini nggak bau Mbak, malah baunya wangi. Harusnya kan kalau iya. Gosok, Ya, busuk, busuk. itu baunya Tapi- menyengat ya. Tapi dengan adanya teknologi, jadi smart farming, beternak yang pintar, Smart farming. gitu ya. Oh, iya. Nah, ini makanya kita bisa memanfaatkan. Ini kan limbah dibuang. Singkong yang Ya. nggak kepakai ya. Ya, ini kan kulitnya Ibu. Oh ini kulitnya, Kulitnya ya. kan sudah pasti limbah. itu limbah. Nah ini perkenalkan namanya siapa, dari mana. Siapa namanya? Saya Fitriani Nurhasana dari Universitas Tidar. Iya. Asalnya mana? Fitri. Asalnya Asalnya dari Wonosobo. Oh, Wonosobo. Saya Romzah dari Universitas Tidar, asalnya Tegal Rejo. Oh gitu. Sudah berapa hari magang di sini, Mbak? Sudah hampir jalan 4 minggu sih. Sudah hampir 4 minggu. Biasanya setiap hari kegiatannya ngapain aja, Mbak?
ngasih pakan, terus sanitasi, terus sama bikin fermentasinya juga. Ya, terus ada pengobatan kalau sakit gitu. Ngasih pakannya itu sehari berapa kali? 2 kali, 2 kali. pagi sama sore. Dari aspirasi anggota dewan, setiap tahun dan semua anggota dewan yang duduk di provinsi itu kan banyak yang memberikan hibah kepada kelompok ternak. Ya kan Mas Rendra? Betul. Tapi hanya sangat sedikit yang berhasil. Kesalahannya di mana? Itu. Nah, Harus terus dievaluasi. harus ya, Bu? terus dievaluasi. Nah, harapan saya itu kelompok ternak yang mendapatkan bantuan dari provinsi ini nanti salah satunya bisa belajar ke Mas Rendra Oke. agar bantuan yang kita berikan ke masyarakat itu tidak muspro, tidak sia-sia, ya kan? Kalau semua kelompok ternak yang mendapat hibah dari APBD provinsi itu berkembang seperti punya Mas Rendra, luar biasa. Jawa Tengah menjadi iya, lumbung daging kambing, Iya, ya iya, kan? Begitu daging kambing dan yang lain kan begitu. Rata-rata ada sekitar 80 juta modal usaha, 100 juta. Kan kalau tidak sampai dijalankan dengan baik kan sayang sekali. Sayang Nah, sekali. Beliau sudah sangat memberikan perhatian kepada petani di wilayah Kabupaten Magelang. Ketika tidak dimanfaatkan dengan baik, saya kira ya nantinya Bu Endri juga kecewa gitu. Iya, betul. Yuk yang mau beternak kambing sekarang saatnya Belajar ya, ke sini ya. Belajar Oke. ke sini. Terima kasih ya Mas Rendra sudah berbagi cerita, berbagi ilmu. Adik-adik terima kasih. Begitu menginspirasi. Di usianya yang baru menginjak 26 tahun, Raindra Syahdan Mahmudin membuktikan bahwa generasi milenial juga bisa sukses. Dengan kerja keras pantang menyerah, terus belajar dan menghilangkan rasa malu, mampu membawa ke jalur kesuksesan. Anggapan bertani atau beternak hanya milik kaum orang tua saja, harus dirubah sejak sekarang. Tak hanya beternak kambing, sapi, dan kuda, pemuda desa Losari Magelang ini kini juga mengembangkan olahan kelapa yang hasil produksinya diekspor ke luar negeri. Ke Korea Selatan. Premium ini, Mbak Premium Mila. ya. Iya kan, Ini berarti kualitasnya premium, kualitasnya. keren. Nah, ini kalau kita jual di domestik itu 30.000 per kilo. Nah, ini yang kita maksud bahwa milenial ini harus paham, harus tahu bahwa sektor pertanian itu. Masih di Kabupaten Magelang, perjalanan kita berlanjut ke wilayah Kecamatan Sawangan untuk melihat langsung pembangunan jalan usaha tani hasil dari dana aspirasi yang diperjuangkan beliau. Mimpi mensejahterakan masyarakat Magelang dilakukan beliau melalui penguatan infrastruktur di desa-desa. Nah, pemirsa, kita ada di destinasi berikutnya di Dusun Gejayan, Desa Gantang. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, wah sudah ada. Ini ada foto Bu Endrianingsih Yunita. Bu Endri ada di sini. Itu tandanya ada aspirasi beliau. Nah, salah satunya adalah jalan yang kita lihat di sini. Itu sebelum ada jalan ini seperti apa? Untuk lebih jelasnya kita langsung berbincang ya. Sudah ada Bu Endri dan juga Bapak Kepala Sekretaris Desa ada di sini. Pak, dulu sebelum ada jalan yang dibangun oleh Ibu Endri, seperti apa kondisi desa ini, Pak? Kondisinya sangat memprihatinkan karena ini jalan penghubung desa dari Desa Gejayan, Kelurahan Gantang, Iya. Gantang Ya. ke Desa Kerandu, ke Dusun Kerandu, Desa Jati. Jadi ini penghubung dua desa. Penghubung dua Tadinya desa. sebelum ada jalan ini seperti apa? Berarti tidak bisa terhubung begitu ke sana. Iya, sangat memprihatinkan lah kondisinya. Terus setelah sekarang dibangun oleh Bu Endri, sekarang apa impact-nya yang dirasakan masyarakat desa, Pak? Alhamdulillah dengan terbantunya dari Bu Endri, kami masyarakat Gejayan juga warga Kerandu Desa Jati setiap
mau membawa sayuran ke pasar ataupun dari ladang ke pulang itu sangat-sangat mudah sekali. Nah, ini berapa desa yang Ibu bantu untuk Untuk pembuatan infrastruktur jalan? tidak hanya jalan, untuk tahun ini saya bisa memberikan aspirasi di lebih dari 100 desa. Lebih dari 100 Iya, desa. di Kabupaten Magelang. Ya, nanti harapannya seperti apa, Bu? Harapannya saya pokoknya tujuan utamanya adalah masyarakat semakin sejahtera. Tadi Pak Sekdes sudah menyampaikan itu goalsnya ya, Bu. Jadi tadi Pak Sekdes sudah menyampaikan petani sudah lebih mudah dalam membawa hasil panennya. Aksesnya lebih mudah. Antara lain kan demikian Pak. Di samping lalu lintas kendaraan lebih nyaman kan begitu. Ya. Tidak lagi kejeglong-jeglong. Iya, tadi setelah berjalan kita sudah ada di kebun. Di sini ada cabai, kemudian juga ada tomat dan juga ada bapak-bapak petani di sini. Halo Pak. Ramai banget di sini ya. Bapak-bapak petani. Ini tadinya belum ada jalan ya Pak ya di sini. Terus ada Bu Endri yang membantu. Gimana Pak kesannya sudah ada jalan di sini? Sangat diuntungkan ya Pak? Ya. Sangat berterima kasih. Terima kasih buat Bu Endri. Boleh lo langsung bilang terima kasih buat Bu Endri. Warga mengucapkan terima kasih yang banyak, khususnya masyarakat Dusun Gejayan dan juga masyarakat Dusun Ngerandu itu sangat mengucapkan terima kasih untuk bangunan cordok ini. Bu, tadi kita sudah mendengar ini para petani berterima kasih Ibu sudah membantu infrastruktur di sini. Harapannya gimana Bu untuk para petani ini nantinya ke depan? Harapannya dengan infrastruktur yang sudah kita bangun bareng-bareng Pak, karena panjenengan juga kerja bakti bangunnya ya. Panjenengan dimudahkan dalam membawa saprodi, pupuk, bibit ke lahan juga saat panen. Nah, harapan lagi kembali masyarakat petani khususnya semakin sejahtera. Amin. Gitu ya. Amin nggak Pak? Amin. Masih dalam Kundapil atau Kunjungan Dapil Ibu Endrianingsih Yunita. Perjalanan kita kembali berlanjut ke Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang untuk mengunjungi objek wisata yang saat ini lagi ngehits, yakni perjalanan yang cukup terjal dan berliku tak menyurutkan semangat kami untuk menuju negeri kayangan. Justru selama perjalanan kita disuguhkan pemandangan alam yang begitu indah dan cantik. Berada di ketinggian 1130 meter di atas permukaan laut, objek wisata Negeri Kayangan benar-benar menyuguhkan keindahan yang sungguh luar biasa. Sepanjang mata memandang, akan dimanjakan oleh pemandangan awan putih bak sedang berada di Negeri Kayangan. Selain pemandangan puncak Gunung Merbabu, jika beruntung saat cuaca cerah, kita dapat menikmati puncak Gunung Merapi, Bukit Menoreh, dan Gunung Sindoro Sumbing. Tidak mengherankan jika agrowisata Negeri Kayangan menjadi viral di media sosial dan langsung ramai dikunjungi wisatawan. Nah, setelah tadi menempuh perjalanan yang cukup ekstrim, tapi lumayan menyenangkan ya, memanjakan mata karena kanan kiri pemandangannya sangat indah. Dan sekarang kita sampai di satu lokasi yang luar biasa indahnya, seperti melihat lukisan tapi nyata. Ada di mana? Langsung saja kita tanyakan pada sang tuan rumah, Ibu Endri, masih bersama saya. Bu Endri, Selamat siang Mbak. selamat siang. Alhamdulillah sampai di sini Sampai Bu. di sini. Bagus banget, hawanya dingin ya. Sejuk, seger. Sejuk, seger. Ada di mana kita Bu?
Kita siang hari ini ada di satu destinasi wisata yang lagi ngehits, yang lagi viral. Ya. Namanya Negeri Kayangan. Negeri Kayangan, hanya Magelang yang punya Hanya ya, Magelang Bu. yang punya. Negeri Kayangan ini terletak di Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Oke. Kalau Magelang biasanya terkenal dengan Borobudur, ini nggak kalah dengan Borobudur ya, Bu. Ini akan melengkapi destinasi wisata yang ada di Kabupaten Magelang. Nah, yang punya wilayahnya ada di sebelah kita ya, Bu ya. Ada, ini hadir juga ini. Hadir juga. Ada wilayah yang punya Wonolelo. wilayah. Ya baik. Iya. Ada Bapak Kepala Desa, selamat siang Bapak. Ada Bapak Kepala Dusun, selamat siang Bapak. Baik, ini bagus sekali wilayahnya. Boleh diceritakan Pak, idenya dari mana Pak? Silakan. Terima kasih, Ya. selamat datang Bu Indri, Bu Rawut. Jadi awalnya munculnya wisata Negeri Kayangan itu pasca dari pembangunan desa pada tahun 2020 itu menggunakan dana desa. Yang selainnya itu kena refocusing kita pertahankan bagaimana anggaran sudah masuk alhamdulillah itu kita terlaksanakan untuk pembangunan rambat jalan ini. Itulah alhamdulillah dengan dukungan dari Pak Kadus, masyarakat sekitar, tokoh masyarakat terlaksana cita-cita kami di masyarakat di Wonolelo ini. Dan harapan kita dengan adanya wisata sebagai petani jangan sampai dilupakan, tetap bisa berjalan semua. Di wisata juga bisa maksimal. Nah, Apa yang disampaikan Pak Kadus dan Pak Lurah itu benar-benar luar biasa. ya. Kami, saya selaku anggota DPRD yang mempunyai wilayah ampuan di Kabupaten Magelang, pengen desa-desa yang lain tuh bisa Mencontoh ya. apa yang menjadi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Wonolelo. Ternyata diawali dengan pemanfaatan dana desa, sinergi dengan Dewan, anggota DPR RI, misalnya gitu tadi sampaikan begitu, bisa membuat satu akses infrastruktur yang kemudian berkembang menjadi desa wisata. Gitu. Nah, dusun-dusun yang lain masih punya potensi wisata. Iya, masih Ya. beberapa tempat. Masih membutuhkan dukungan pembangunan infrastruktur. Ya. Nah, mungkin nanti saya bisa bersinergi dengan Wonolelo Nah, sudah ada lampu hijau dari Bu Endri. Terima kasih. biar semakin banyak Ya. lokasi wisata yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Iya, iya. Semakin banyak kan pendapatan masyarakat juga semakin tinggi. Kontribusi pada masyarakat Kabupaten Magelang yang diberikan oleh Bu Endri bisa mensejahterakan masyarakat. Dan terima kasih Anda sudah menyaksikan Proaktif. Saya Mira Azra pamit undur diri. Sampai jumpa di Proaktif berikutnya. Bye.